Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita bahas tentang hidup sehat dan hidup lama. Hidup lama ya, bukan panjang umur. Kalau panjang umur nanti kita ngebahas umur yang berkah, umur yang berkualitas. Tapi ini adalah hidup lama di dunia. Tapi saudara, kan kita sudah pada tahu bahwa ajal seorang itu sudah diatur ya, sudah ditakdirkan sama Allah. Waktunya, iya. Tapi saudara, kita jangan mempercepat waktu ajal dengan merusak tubuh kita. Terutama kita harus menjaga satu, tubuh ya, dua, batin. Dalam tubuh ini saudara, kita harus jaga pola pikir, pola makan, dan sekali-kali kita harus mengontrol frekuensi napas kita. Frekuensi napas. Kita kembali ke sini, yang penting kita harus bisa menjaga pola makan. Kalau zaman dulu masih banyak aki-aki, nenek-nenek, karena zaman dulu makanannya terjaga tanpa formalin ya, tanpa kimia. Kalau dulu makanannya masih murni-murni. Beda dengan zaman sekarang, makanannya sudah mengandung kimia semua, rata-rata ini. Karena kimia itu akan mengganggu terhadap organ tubuh. Karena organ tubuh sudah rusak, maka biasanya nyawa itu tidak betah saudara kalau tubuh kita sudah rusak. Meskipun waktu ajal kita belum nyampe, tapi kalau tubuhnya sudah rusak duluan, maka nyawanya akan pergi duluan ya, dijemput sama malaikat. Kalau kita hanya berpegang teguh pada takdir, tidak usah menjaga kesehatan ya, karena ajal kita sudah ditentukan sama Allah. Iya, tapi kita jangan mempercepat ajal ya dengan merusak badan kita. Yang pertama pola pikir, jaga makanan. Terus napas, ini napas manusia itu terutama yang umur 19 tahun hingga 59 itu rata-rata frekuensi napasnya antara 12 hingga 20 per menit. Nih napas orang dewasa 20, hitung saja per menit Anda bernapas berapa kali. Kalau untuk 60 untuk para manula ini 28 per menit. Untuk yang umur 60 tahun ke atas ya. Kalau kita yang 19 hingga 59 tahun maka rata-rata 20 kali bernapas dalam 1 menit. Kita jangan mengganggu sirkulasi O2 yang dihirup oleh hidung. Sirkulasi O2 yang masuk ke raga kita jangan diganggu oleh kita. Biasanya ini untuk orang-orang yang banyak bicara ya, banyak ngomong, ini sirkulasinya berkurang. Hirupan O2 ke tubuh kita berkurang karena kita sering tahan napas. Kalau ngomong banyak itu pasti tahan napas. Saudara. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Di waktu malam, ini paru-paru, ini bekerja sendiri saudara. Kalau kita lagi tidur, kalau kita lagi melek, kalau kita lagi tidak tidur, ini dibantu sama kita. Mengambil napas, mengambil O2 ke dalam raga kita. Dibantu oleh kita, oleh pikiran kita, oleh tenaga kita ya, dibantu. Tapi kalau malam, kalau kita lagi tidur, ini sendirian saudara. Apakah Anda suka berpikir, suka membayangkan ini paru-paru memompa sendiri, hingga pagi ini bekerja sendiri. Makanya saudara, kalau kita tidur, ini harus dijaga. Jangan sampai ini terganggu. Posisi tidur kita harus pas ya. Terus saudara, tempat tidur kita harus ada ventilasi. Kamar kita harus ada ventilasi untuk masuknya O2 ke dalam kamar. Kita menghirup O2 ini ke sini dan di sini balik ke sini. CO2 yaitu karbon dioksida. Kalau kita kebanyakan karbon dioksida maka tubuh kita akan keracunan lama-lama. Kalau ini ruangannya tertutup maka ini di sini banyak karbon dioksidanya.
dibanding dengan O2-nya. Karena tidak ada pergantian sirkulasi udara yang masuk ke dalam ruangan. Apalagi ini, selagi tidur hidung kita harus dijaga, jangan tertutup ya. Jangan tertutup sama selimut. Apalagi kalau tidur pakai masker ya, keluar masuk hanya karbon dioksida. Nanti lama-lama tubuh kita akan diracuni oleh karbon dioksida. Karena karbon dioksida itu banyak tidak baik, sedikit tidak baik, harus pas sesuai dengan O2 yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita hitung kalau kita lagi tidur ini berapa jumlahnya, frekuensinya berapa ini, napas kita berapa kali selagi kita tidur. Karena kita tidak tahu kan, kita tidak ingat. Karena kita memang tidak memikirkan, tidak pernah memikirkan proses paru-paru kita. Kenapa orang-orang kampung banyak nenek-nenek, banyak kakek-kakek? Karena di kampung kan biasanya kamarnya bolong-bolong ya, AC alami. Beda dengan orang-orang kota. Terus adalah untuk masalah batin, ini sebelum tidur kita biasa harus membaca Qulhu An-Nas, ini Qulhu Falaq Binas, biasa kita dianjurkan oleh Rasul sebelum tidur kita membaca ini. Selagi membaca ini kita sambil duduk atau sambil terlentang ya, kita baca ini, baca 3 kali ya. Satu kali tiupkan ke telapak tangan kita, lalu usapkan ke tubuh kita yang terjangkau dengan tangan kita. Lalu ulangi lagi sampai 3 kali ini. Setelah itu posisikan tidur kita ke kanan. Manfaatnya adalah nanti otak kiri kita bisa press lagi. Kalau otak kiri kita press lagi maka akan sehat ke jantung. Itu maksudnya ya. Harus ke kanan, kecuali tidak bisa ya. Anda mempunyai penyakit tertentu hingga Anda tidak bisa miring ke kanan, boleh saja miring ke kiri ya. Setelah kita bangun, lakukan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh melakukan, bacalah ini. Ini, baca Alhamdulillah 1000 kali saudara. Ya, wajar kita membaca Alhamdulillah 1000 kali, karena kalau kita ingat ini, jasa ini paru-paru bekerja sendiri dari jam 10 mulai kita tidur hingga subuh, hingga jam 4 atau jam 5. Wajar ya kita membaca 1000. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wajar. Karena apalagi kalau kita bersyukur, kita akan tambah-tambah nikmat ya. Bersyukur ini akan tambah nikmat. Rezeki tentunya, sehat dan duit ya. Terus saudara lakukan ini setelah jam 5.30 atau jam 6.00 lakukan ini. Coba kita pergi keluar ke halaman rumah. Apalagi di halaman rumah banyak pohon-pohon dan bunga-bunga. Kita tarik napas. Tarik napas. Hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut sambil diangkat tangannya. Biasa kita cara ambil napas seperti waktu kita pernah belajar senam ya. Tahu kan cara mengambil napas? Itu ambil 9 kali saudara. Lakukan 9 kali ini. Coba saja besok Anda keluar jam 6, keluar rumah, ambil 9 kali ini akan terasa ke tubuh kita saudara. Kita seakan-akan bugar ya, seger. Ya itu rahasia untuk hidup kita lebih panjang. Kita harus sering membaca alam. Kenapa di zaman sekarang jarang ada nenek-nenek, jarang ada kakek-kakek ya. Yang penting kita harus pandai bersyukur dulu, karena saudara meskipun ini O2 yang kita ambil dari alam ini kadarnya sedikit ya, beda dengan O2 yang di rumah sakit ya, itu O2-nya 100% kadarnya. Tapi kalau dari alam itu kadarnya sedikit, rata-rata 25 hingga 20%. Tapi saudara meskipun kadarnya sedikit tapi ini gratis kan, wajarlah membaca 1000. Semoga menginspirasi. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.